Halo Bung Rocky, kita kembali bicara tentang situasi di tanah air. Ini enak nih mumpung Anda berada jauh dari tanah air, itu biasanya Anda bisa lebih berjarak gitu ya melihat melihat persoalan. Nah, ini sementara ini kan udah berapa ini? Anda lebih lebih dari sepekan ya berada di jarak ini. Apa yang Anda lihat sebenarnya yang terjadi di Indonesia kalau dari kejauhan, dan Anda kan pasti banyak berbicara dengan beberapa juga komunitas mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri ya. Ya kalau saya lihat dari atau bukan saya yang dari jauh, saya memakai kacamata para mahasiswa atau eh, orang-orang yang kritis di Eropa ya saya juga bertemu karena mereka tahu saya lagi di muter-muter Eropa lalu bertemu dan berbincang-bincang. Mereka merasa bahwa akan ada gempa bumi di Hmm. Indonesia tuh. Saya tanya kenapa begitu? Ya karena gara-gara FNN katanya. Jadi FNN karena FNN bikin analisis yang memungkinkan negeri ini harus dikocok ulang secara radikal. Begitu Hmm. kira-kira jalan pikirannya. Saya Hmm. bilang memang saya di FNN dan Subeno Arif itu berupaya untuk menggali, mendialektisir problem-problem yang tadinya tidak mungkin diucapkan. Lalu mereka bilang itu kan gara-gara FNN mempromosikan sahabat Mahfud Mahfud. tuh sehingga Oh. Pak Mahfud. Iya, saya bilang memang begitu. Tapi kita bersahabat dalam upaya untuk mengembalikan value di dalam politik, etika dalam politik. Karena itu kita saya terangkan pada mereka, ya kita bersahabat karena Mahfud akhirnya walaupun di dalam nilai kritisnya dia itu sama seperti masyarakat sipil. Jadi kemarin saya rumuskan di beberapa teman-teman di Wina Polandia juga Hmm. bahwa Mahfud itu semacam keajaiban dalam sejarah politik Indonesia tuh. Karena dari zaman Gus Dur udah balang melintang dalam politik, tapi bertahan terus, bahkan pernah jadi calon presiden dari masyarakat sipil. Dan Mahfud mungkin mengingat bahwa sejarah politik Indonesia kadangkala nggak lurus-lurus amat itu. Ada aja kejadian di mana seorang tokoh muncul. Nah, bawah sadar ini juga yang mesti kita tangkap karena begitu kita sebut eh, kita mendukung Mahfud sebagai sahabat etikus, kita nggak sebut sahabat politisi ya, sahabat etik dari FNN, maka gerakan etik itu akhirnya muncul, yaitu terutama dari kalangan akademis. Jadi saya senang karena akhirnya kalangan akademis menganggap bahwa mereka mesti berpolitik secara etik. Kan itu kan. Jadi kita sama dengan guru-guru besar itu atau mereka yang sama dengan kita, akhirnya mereka mulai berani untuk mengatakan, oke, walaupun Mahfud itu ada di dalam, tetapi bayangan etiknya itu ada di luar tuh. Jadi Hmm. Mahfud sebetulnya memberi semacam sinyal bahwa di dalam kekuasaan tetap ada orang yang bisa menimbulkan cahaya etik. Hal yang dulu justru saya inginkan datang dari Sri Mulyani, tapi nggak terjadi. Kan Hmm. dulu berkali-kali selama 2-3 tahun ini kita ucapkan melalui FNN, saya ucapkan ada dua tokoh yang etikanya itu masih bisa diharapkan Hmm. untuk membekali bangsa ini melalui perjalanan politik yang berbasis nilai. Satu Sri Mulyani, yang kedua adalah Mahfud. Tiba-tiba mereka berdua berselisih sebetulnya kan, Hmm. dan kelihatan bahwa Mahfud moralnya lebih tinggi dan Mahfud berani untuk menantang bahkan mereka yang sok keboy-keboyan di DPR akhirnya takut juga tuh. Hmm. Jadi ini pertarungan etika sebetulnya yang basisnya tentu kepentingan politik. Tapi Hmm. udahlah, kita nggak usah lihat kepentingan politik Pak Mahfud. Apakah Pak Mahfud nanti akan ikut pada bergabung dengan koalisi Prabowo atau bergabung dengan koalisi Anies atau bahkan dengan koalisi PDIP? Bukan itu urusan kita. Ya. Urusan kita adalah memanggil kembali Pak Mahfud untuk keluar dan masuk di dalam asuhan masyarakat sipil. Tentu secara etis kita minta itu, tapi tetap tentu secara taktis Mahfud menganggap saya biar aja saya ada di dalam supaya ada jembatan Hmm. antara yang di luar dan yang di dalam. Ya, ya. Oke, tapi kita perlu disclaimer ya. Kalau kita mendukung orang ini, kita bukan tipikal true believers ya. Itu lebih pada tadi itu ya. Karena oke, pada sama netis ya kita dukung. Tetapi setiap saat kita bisa tarik mandat itu dari Pak Mahfud Nah, ya. Kalau memang kemudian terbukti sebaliknya, kan begitu ya, Bung Rocky? betul, dari awal kita bukan true believer, kita bukan fanatik seseorang. Kita justru menguji apakah misalnya satu waktu di ujung setelah Pak Mahfud diuluk-ulukan dengan jadi tokoh besar, kita tanya Pak Mahfud, Anda masih pro 20% apa enggak? Kalau Hmm. dia bilang masih pro, maka kita batalkan dukungan kita, Hmm. kita kampanye negatif terhadap Mahfud kan. Kan Hmm. intinya itu kan. Hmm. Kan kita mesti uji seseorang itu sampai pada batas eksistensialnya tuh. Hmm. Apakah Mahfud seorang demokrat? Oke, kalau dia demokrat,
maka dia mesti kita minta, Anda harus jawab, Anda pro 0% apa 20%? Oh, kita pro 20%, itu artinya Anda pro tukar tambah politik sebetulnya. Jadi Anda nggak etikus beneran itu. Jadi kita akan kampanye negatif lagi. Kita akan hajar tuh Pak Mahfud kan soal itu. Walaupun kita berteman, tapi dalam soal nilai kita mesti final atau absolut membayangkan itu. Jadi tetap ide kita adalah minta Mahfud untuk mulai memikirkan kembali dasar-dasar kita berpolitik apa sih sebetulnya. Kenapa mesti ada 20%? Kenapa nggak bikin 99% aja? Kalau begitu pertanyaan sebelumnya kenapa nggak dibikin 0 kan? Jadi Mahfud akan kita ganggu juga di dalam soal-soal semacam itu, dan saya kira kita memang mesti ajukan itu di ujung nanti. Tapi buat sementara kita clearkan dulu bahwa Mahfud sedang membayangkan dirinya sebagai seorang etikus. Yes, oke. Ya, ini memang penting kita mesti apa? Menurut saya ada yang aneh pada bangsa ini kan. Sebelum ini kan kita sering sekali kalau kita jalan ke beberapa tempat gitu ya Bung Rocky. Saya kira daripada Anda juga pada saya gitu, orang pada ketemu saya, bahkan beberapa jenderal, pensiunan jenderal segala macam, mereka menyatakan Anda berdua ini kayak orang gila ya. Dalam situasi seperti ini masih terus teriak-teriak seperti itu loh. Menurut saya kan ini sebenarnya hal yang kita lakukan itu hal yang biasa saja sebenarnya, dan kemudian dijuluki sebagai wartawan oposisi. Loh, wartawan itu memang harus beroposisi terhadap kekuasaan kan. Ini menurut saya ada value yang sudah salah, tapi kita gembira sekarang ini kelihatannya sudah di kampus yang selama ini Anda sering ngolok-olok, Anda bahkan sering sebut dungu, itu ternyata enggak seperti itu. Mereka selama ini rupanya menjadi semacam silent, bukan silent majority ya. Ya pokoknya mereka gerak diam gitu, menunggu momentum gitu. Ya itu persisnya, menunggu momentum. Dulu juga kita udah sebutkan. Kan banyak orang yang bilang ya kampus ini udah kena amplop, ya ada aja yang kena amplop. Tetapi ide berpikir itu ide berpikir kritis nggak mungkin punah dari kampus tuh. Begitu ada momentum, pulih lagi nih. Kan banyak guru besar yang tadinya udah disogok istana untuk 3 periode. Mungkin mereka berpikir, wadah salah juga kita. Sekarang ada momentum Pak Mahfud. Tetapi satu hal yang mesti kita beri hormat setinggi-tingginya, yaitu peran dari netizen yang membongkar kasus ini, sehingga Mahfud akhirnya riding the tidal wave of the netizen gitu kan. Dia menunggangi arus pasang netizen. Kalau nggak ada netizen, Pak Mahfud juga akan kehilangan dukungan moral sebetulnya. Jadi Pak Mahfud mesti ingat bahwa reputasi dia itu di backup oleh netizen, lalu tumbuh sebagai perjuangan etik dan dibaca oleh kalangan akademis. Kalangan akademis merasa ada kesempatan untuk mengucapkan kembali Indonesia yang bermutu. Jadi saya kira itu poin dasarnya. Dan tentu para rektor yang tadinya ragu-ragu untuk memberi kritik pada kekuasaan, sekarang pulih, simpul moralnya bisa kita lihat pada sejumlah pendukung Mahfud yang bahkan taruh tanda tangan di situ dan dipastikan di guru besar. Nah, kita juga akan uji ini guru besar ini ikut-ikutan atau betul-betul moralnya datang karena panggilan etika tuh. Kan ada juga nih guru-guru besar yang merasa mungkin wah ini kesempatan untuk pamerkan bahwa mereka kritis. Nah, kita hitung juga banyak guru besar yang juga tukang tipu awalnya tuh tiba-tiba jadi oportunis. Di dalam daftar itu pasti ada juga yang nyolong panggung kira-kira itu. Tapi kita beri jangan kita ragukan untuk sementara, dan kita anggap aja bahwa ada gerakan bersama-sama kampus. Berarti mahasiswa juga akan ikut dalam gerakan itu. Tapi mahasiswa pasti akan lebih kritis. Kalau kita masih masih boleh kasih semacam kesempatan untuk refleksi. Tapi kalau mahasiswa menganggap ya kan Mahfud ada di dalam, apa yang dia lakukan dulu, biarkan itu cara mahasiswa untuk mempertanyakan batas integritas Mahfud sampai di mana misalnya. Kalau dia diminta untuk kasih orasi depan mahasiswa untuk mengkritik Sri Mulyani, mau nggak dia, kira-kira begitu kan. Jadi itu ujian yang berat buat Mahfud. Yes, ini menarik ya, karena memang betul banyak sekali sekarang guru-guru besar yang bergabung menjadi sahabat Mahfud MD, dan juga saya baca juga ada pesantren ya, pesantren dan BMKT, Badan Kontak Majelis Taklim. Nah, itu juga mulai menyatakan dukungan kepada Mahfud MD, dan saya kira ini mengembirakan buat kita dalam situasi semacam ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi semacam apa ya, bukan hanya semacam vitamin buat Pak Mahfud, tapi menjadi kontrol moral loh Pak Mahfud. Banyak orang loh yang watch Anda ya, jadi jangan main-main dalam situasi ini, jangan tiba-tiba balik kanan di tengah jalan gitu. Ya, saya dapat begitu banyak WA yang datang karena saya
Dan 2 tahun ini kan sudah beredar mungkin di 200 kampus, semuanya WA ke saya dan merasa bahwa FNN memberi peluang untuk jadi seolah-olah mereka berpikir FNN lagi menjagokan Mahfud untuk jadi calon independen. Kan mereka bertanya begitu kan. Apa ada strategi tertentu? Dia bilang enggak, ini betul-betul ide aja yang muncul untuk bikin battlefield, perang di tingkat etika tuh. Jadi sebetulnya udah melebihi apa yang kita bayangkan, bukan sekedar jadi sahabat Mahfud, tapi mereka menginginkan Mahfud nyalonin diri aja jadi presiden independen. Karena memang orang akhirnya lihat ya mesti ada semacam kegiatan yang non elektoral, bukan untuk mengacaukan sistem elektoral kita, tapi untuk memberitahu bahwa yang ada di depan kita itu juga kapasitasnya kurang, karena itu perlu calon independen. Lalu mereka mulai anggap kenapa FNN nggak mulai kampanyekan calon independen, kan mungkin DPR masih bisa ubah kan undang-undang itu dalam 1 semester ini. Jadi kira-kira itu, tapi intinya adalah semangat untuk memberitahu pada publik bahwa politik tidak harus habis dibagi ke dalam partai-partai. Tetap ada kepentingan masyarakat sipil yang kadang-kadang merasa partai-partai itu kan tempat transaksi, tapi kalau masyarakat sipil dan masyarakat akademis itu betul-betul substansi demokrasinya yang hendak diperlihatkan. Yes, oke. Nah, ini tadi Anda menyinggung soal arus pasang dari para netizen ya, gerakan politik netizen. Ini kan kemudian tentu saja kalau dalam begini soal media sosial itu kita merujuk pada Arab Spring gitu ya, yang pernah, meskipun sekarang ini Arab Spring boleh dibilang ya kira-kira itu. Nah, walaupun kemudian tidak mampu mengelolanya karena balik lagi. Nah, saya kira sebenarnya di Indonesia itu menunjukkan bentuk yang berbeda ya, Bung Rocky. Ini kan mereka ini justru semacam apa ya? Kalau kita sebutkan sekarang yang netizen jurnalisme itu, bahkan mereka itu jauh lebih tajam dari para jurnalis yang murni kan. Bahkan kita sendiri jujur saja banyak sekali terinspirasi oleh gerakan-gerakan mereka yang bongkar-bongkar borok-borok dari penguasa ini. Ini menurut saya ini salah satu, kalau pada 2019 kita lihat fenomena mama gitu ya, dalam yang sangat fenomenal. Iya, betul. Sekarang kita lihat fenomena itu, netizen itu. Ya itu menarik itu. Sebenarnya harus mengingatkan bahwa ada fenomena-fenomena khusus dalam politik Indonesia yang 2005 mama, sekarang netizen sebetulnya. Dan kalau kita kaitkan dengan politik formal artinya mereka yang ingin berpolitik melalui fasilitas KPU atau pemilu itu, kelihatannya mereka akan ditinggalkan oleh netizen. Kan Anies Baswedan, iya, di awal Anies diasuh oleh relawan, tetapi sekarang dia masuk dalam sistem politik dan orang menganggap Anies terlambat, justru Mahfud lebih di depan sekarang untuk memimpin perubahan secara moral kan. Orang sebetulnya menunggu bisa nggak Anies itu deklarasikan aja bahwa kalau dia tidak dipilih oleh partai dan gagal memperoleh threshold, dia akan memimpin semacam perlawanan politik etika yang berbasis nilai walaupun tidak dalam sistem elektoral. Jadi kelihatannya ada kemungkinan masyarakat itu memang bosan melihat politik formal dan mereka ingin ada politik yang ya memang informal tetapi basisnya adalah etika itu. Dan itu sebetulnya yang kita harapkan, karena itu terus-menerus di FNN kita bicara tentang etika publik tuh. Nah, ini perubahan baru. The power of mama, tetap ada power dari masyarakat sipil yang sekarang berubah menjadi the power of the netizen. Yes, oke. Baik, itulah sebabnya kenapa kita selalu mungkin sekarang semakin, saya kira ide gagasan 0% yang tadinya buat orang itu sulit ditangkap gitu ya, abstrak buat mereka gitu, sekarang mereka semakin paham memang ternyata sangat penting sekali ide tentang 0% itu, karena itu kita tidak pernah bosan menyuarakan pentingnya 0%. Iya, ini orang tahu bahwa karena nggak ada 0% kacau politik. Jadi basis etik dari demokrasi adalah 0%. Oke, thank you, Bung Rocky. Iya.